Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلال وفي النار صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah siang menika sama-sama kula kali panjenengan ngaturaken syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan dumateng kula kali panjenengan sami, nikmat taat lan nikmat sehat. Dan hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala yang mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, ia selalu koreksi dan koreksi setiap harinya. Lihat kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang bersyukur atas nikmatipun Allah Subhanahu wa taala adalah ia yang senantiasa ngecek kualitas ketakwaanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat atau semakin turun ketakwaanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan menika khutbah singkat ingkang sama-sama kula kalih panjenengan laksanakan hari ini adalah kula kalih panjenengan sama-sama untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu. Allah Subhanahu wa taala ngaturaken di dalam Al-Qur'an ingkang wau sampun kula sebut, wattaqullaha la'allakum tuflihun, wattaqullaha la'allakum turhamun. Tiang ingkang senantiasa bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, mawas diri setiap hari ini pun mengecek kadar ketakwaan yang dumateng Allah Subhanahu wa taala bertambah napa berkurang, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat di atas nikmat segalanya. Maka setiap khotib, setiap ustadz ketika pembukaan di dalam khutbahnya, ketika pembukaan di dalam tausiahnya, bahkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu yang diajak adalah meningkatkan kualitas ketakwaanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena
ketakwaan kula dumateng Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kula kali panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala menika adalah sumber kebahagiaan hidup dan sumber keselamatan hidup, baik ketika kula kali panjenengan berada di dunia dan kula kali panjenengan kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiang ingkang senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala menika tidak nampak buktinya, tetapi saged kula kali panjenengan rasakan. Seorang pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menika takwanipun boten nampak. Karena takwa menika abstrak, takwa menika salah satu amalan hati yang hanya ia pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu orang ini bertakwa atau tidak. Tetapi kadar ketakwaannya seseorang menika ma'asyiral muslimin saged kula lan panjenengan rasakan, saged kula lan panjenengan lihat lewat napa? Lewat tingkah dan lewat akhlak orang yang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap Jumat menika selalu khotib menika mengajak untuk meningkatkan ketakwaan kula kali panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena memang menjadi rukun daripada sholat Jumat adalah untuk mengajak mustami, mengajak semuanya, baik khotib itu sendiri dan para mustamiin semuanya, agar senantiasa meningkatkan kadar ketakwaanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengatakan, banyak menyampaikan, dan kula kali panjenengan wajib untuk percaya bahwa takwa menika menempati peringkat pertama orang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 189, di akhir ayatnya menika, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian agar kalian mendapati hidup yang bahagia. Maka kula kali panjenengan saged simpulkan bahwa hari ini yang menjadikan kula kali panjenengan tenang di dalam hidup, bahagia di dalam hidup adalah bukan karena fasilitas harta yang Allah berikan kepada kita, bukan karena popularitas tenar yang hari ini Allah sandangkan kepada salah satu dari hamba Allah yang mungkin di antara kita. Tetapi sumber kebahagiaan yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran adalah bagaimana ia bertakwa kepada Allah, adalah bagaimana ia berhubungan baik dengan Allah atau tidak. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, betapa banyak orang yang Allah berikan fasilitas hidup yang seakan-akan ketika kita lihat dohirnya nggak mungkin dia susah. Betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan popularitas, kemana-mana orang kenal, kemana-mana dimuliakan orang, tetapi ia tidak mendapati dirinya bahagia, ia tidak mendapati dirinya hidup tentram. Kenapa? Karena kondisi ketakwaanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala bermasalah. Maka ketika kula kali panjenengan mendapati diri kula kali panjenengan menika hidup setiap harinya ada masalah, setiap harinya problem, setiap harinya ndak kunjung hidup merasa tenang, maka sama-sama kula kali panjenengan cek, kira-kira takwaku kepada Allah, taatku kepada Allah Subhanahu wa taala iki baik apa tidak? Kalau ketakwaan kula kali panjenengan ndak baik, ketakwaan kula kali panjenengan setiap hari cenderung merosot, umur kula kali panjenengan setiap harinya bertambah, artinya bertambah menika berkurang jadah hidup kula kali panjenengan di dunia menika. Kalau setiap hari umur kula kali panjenengan berkurang, maka ketakwaan kula kali panjenengan juga turun drastis, dari hari ini baik kemudian besok lebih buruk daripada hari ini. Maka mustahil kula kali panjenengan mendapati diri kula kali panjenengan menika hidup tenang dan hidup bahagia meskipun segala fasilitas Allah berikan kepada kula kali panjenengan. Maka sekali lagi bahwa sumber kebahagiaan hidup adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di samping kula kali panjenengan Allah jamin hidupnya akan bahagia. Allah selamatkan kula kali panjenengan baik ketika kula kali panjenengan berada di dunia dan kula kali panjenengan nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup pingin tenang, hidup kula kali panjenengan pingin bahagia. Ditanamkan rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kula kali panjenengan. Melihat anak-anak kula kali panjenengan punya rasa kebahagiaan. Melihat istri kula kali panjenengan punya rasa bahagia. Melihat yang bermaksiat, yang hukumnya haram ketika kula kali panjenengan nikmati, baik itu penglihatan ataupun tindak tanduk kula kali panjenengan, merasa tidak nyaman. Semuanya itu terjadi kalau ketakwaan kula kali panjenengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kula kali panjenengan diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat akan tidur, bangun tidur dan akan tidur kembali, dicek kadar ketakwaan kula kali panjenengan. Dan kula kali panjenengan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati dalam kondisi yang Islam, mati dalam kondisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang tidak baik ketakwaannya, orang yang tidak baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil ia akan bisa mati dalam kondisi husnul khatimah. Artinya nopo? Ketika kulo kali panjenengan tidak menjaga kualitas ketakwaan kulo kali panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil hubungan kulo kali panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala menika saged sae. Kalau hubungan kulo kali panjenengan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang memberikan nikmat 24 jam kepada kulo kali panjenengan tidak baik, maka mustahil kulo kali panjenengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mustahil kula kali panjenengan coro kasare isok mati dalam kondisi husnul khotimah. Mustahil kula kali panjenengan bisa wafat dalam kondisi Islamul kafah. Islam yang sempurna dalam hati yang bersih, hati yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa dengan mati husnul khotimah ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengumbar hawa nafsunya, akan senantiasa berpikir untuk mendapatkan kehidupan yang baik hanya urusan dunia saja. Ia lupa bahwa ketika ia kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Setiap hari ia tidak pernah ngecek kualitas kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mboten nate ngecek kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala menika baik atau tidak. Yang ia pikirkan adalah bagaimana mendapati kenikmatan hidup. Yang kula kali panjenengan sama-sama tahu bahwa kehidupan di dunia menika hanya sementara saja. Paling kula kali panjenengan hanya berusia 60, maksimal 70 tahun. Ketika umur 70 tahun, 71, 73, kula kali panjenengan tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup. Semua sudah terbatas. Makanan sudah mulai disortir, boten sembarangan makan. Artinya nopo? Kualitas hidup kula kali panjenengan meskipun fasilitas yang Allah berikan berlimpah, omahe gede, kendaraannya banyak, tabungannya kata. Kalau sudah berumur 70 tahun ke atas, maka kula kali panjenengan tidak akan pernah mendapati ketenangan dan kebaikan di dalam hidup kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari zaman dahulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berkhutbah tidak ada yang dibicarakan kecuali satu poin saja, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para salafus soleh yang dibahas teman meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika kula kali panjenengan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kula kali panjenengan tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kula kali panjenengan akan terus gelisah dalam hidup. Mustahil kula kali panjenengan mendapati kehidupan yang sae. Mustahil kula kali panjenengan sakit lenggah dengan tenang. Mustahil kula kali panjenengan sakit menikmati istirahat malam dengan baik.
Semuanya itu berawal dari ketidakbaikan kula kali panjenengan dumateng Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang memberikan rizki, yang mencukupi segalanya dumateng kula kali panjenengan. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di kesempatan ini sama-sama kula kali panjenengan muhasabah. Dari Jumat ini ke Jumat kemarin, dari Jumat kemarin ke Jumat ini, kira-kira luwe apik apa luwe jelek? Niki mboten saged ditingali, tetapi saged dibuktikan. Jumat kemarin saya berada di sop pertama, Jumat sekarang saya berada di sop kedua. Berarti kualitas ketaatan kula kali panjenengan, kualitas ketakwaan kula kali panjenengan yakin menika turun. Jumat besok, hari ini mungkin kula kali panjenengan berada di sop ketiga, tapi Jumat besok mungkin berada di sop kelima, keenam, dan seterusnya. Artinya apa? Kualitas ketakwaan kula kali panjenengan cenderung turun. Ibarat voltase listrik menika makin hari makin redup. Kalau makin hari makin redup, wa tarakallahu fi dzulmatil la yubsirun, Allah tinggalkan dalam keredupan. Allah tinggalkan dalam kegelapan. Allah tinggalkan kita dalam kondisi yang gelap gulita, dalam kondisi yang gelisah. Tak pernah ada kunjung kebahagiaan yang kula kali panjenengan dapati. Semua itu karena ketakwaan kula kali panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala bermasalah. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Takwa menika sumber kebahagiaan kula kali panjenengan. Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 189 ingkang wau sampun kula waos pilih di penghujung ayat menika, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian, mesti kalian akan menjumpai diri kalian dalam kondisi yang bahagia. Ma'asyiral muslimin, hari ini kebahagiaan hidup menika langkah. Kula kali panjenengan saged ngecek, saged lihat mungkin kondisi kanan kiri kula kali panjenengan. Mungkin juga kula kali panjenengan piyambak yang hari ini Allah berikan kecukupan segalanya. Tabungan mesti kula kali panjenengan gadah, meskipun mboten gadah. Fasilitas hidup, sepeda motor, kalau beberapa tahun yang lalu mungkin hanya beberapa orang yang gadah, tapi hari ini hampir tidak ada. Bahkan mungkin tidak ada bila satu rumah itu mboten enten sepeda motori. Tapi sama-sama kula kali panjenengan merenung, kira-kira bahagia endi uripe wong biyen yang serba minim fasilitas daripada hari ini yang semua fasilitas ada. Kula riyen kali panjenengan mungkin sepeda motor mboten gak ada, mobil mboten gak ada, rumah sik rodok bocor kabeh. Tapi di dalam rumah yang mungkin bocor, ketelitian dan macam sebagainya menika terdengar lantunan ayat-ayat Al-Qur'an, terdengar lantunan kula kali panjenengan ngaji, deres anak-anaknya ketika pulang dari kadang ngaji. Tapi hari ini langkah ma'asyiral muslimin. Orang hanya berpikir kehidupan dunia saja, sehingga barometernya kehidupan orang saat ini ma'asyiral muslimin, sama-sama kula kali panjenengan merenung, barometernya hanya urusan-urusan dunia saja. Sehingga jauh kualitas ketakwaan pun jauh dari tiang-tiang ingkang sampun meninggalkan kula kali panjenengan. Ketika kula kali panjenengan berjumpa dengan keluarga yang lama mboten kepanggih, kalau orang dulu niku sing ditangletaken beda ma'asyiral muslimin. Kalau orang dulu bertanya, anakmu ngaji juz piro? Anakmu kira-kira wis apal ayat Al-Qur'an piro? Tapi hari ini ma'asyiral muslimin, sama-sama kula kali panjenengan merenung,
Betapa banyak di antara kaum muslimin yang cenderung tidak menanyakan tentang kondisi akhiratnya. Nyambut gawe ini anakmu apa? Bahkan salah satu mereka tega mengatakan, menyampaikan gajinya kira-kira piro, gajinya sekian, wes nek gitu besanan karo aku. Artinya semuanya diukur dengan ukuran-ukuran dunia yang sesungguhnya dunia menika fana. Semuanya diukur dengan ukuran-ukuran dunia, popularitas, kekayaan. Semuanya diukur dengan ukuran-ukuran dunia. Kenapa itu terjadi, ma'asyiral muslim? Karena kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kesini semakin menurun. Kualitas hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kesini semakin buruk. Maka ketika kula kali panjenengan membiarkan ini, ma'asyiral muslimin, yang terjadi adalah gelisah tak pernah kunjung selesai. Persoalan yang Allah ujikan kepada kula kali panjenengan tak pernah kunjung selesai. Melihat keluarga laksana melihat musuh. Mungkin ini pernah saya sampaikan di mimbar ini, tetapi karena ini majelis khutbah Jumat, maka ketakwaan kita lah yang harus kita benahi. Melihat keluarga laksana melihat musuh. Melihat anak-anak laksana melihat musuh. Anak dikasih tahu tidak pernah dengarkan. Boten nate manut dumateng nasihat-nasihat kula kali panjenengan selaku orang tuanya. Kenapa ndak manut? Karena diri kula kali panjenengan perlu dinasihati dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti kula kali panjenengan kundur saking masjid menika, kita muhasabah diri. Ngecek, anakku nek tak kandhani selalu mbangkang. Tak kawan maca Quran ora pernah gelem. Ternyata ketika kula kali panjenengan cek bahwa mungkin 1 bulan sekali kula kali panjenengan baru pegang Al-Quran. Bahkan dalam 1 tahun mungkin hanya bulan Ramadan saja kula kali panjenengan ngaji. Muhasabah. Ketika istriku, aku kasih nasihat untuk menutup auratnya. Kenapa selalu membangkang? Oh, ternyata yang memberikan nasihat kepada istri tidak lebih baik daripada istri yang diberikan nasihat. Maka sama-sama kula kali panjenengan muhasabah. Muhasabah untuk senantiasa meningkatkan hubungan baik kula kali panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kualitas ketakwaan kula kali panjenengan menika baik, maka insya Allah seluruh persoalan akan Allah angkat. Seluruh keinginan kula kali panjenengan semuanya bermuara kepada tujuan akhirat. Kalau ketakwaan kula kali panjenengan setiap hari kula kali panjenengan bina, setiap hari kula kali panjenengan pupuk, maka dalam pikiran kula kali panjenengan tidak ada pikiran-pikiran lain kecuali bagaimana kula kali panjenengan selamat dalam hidup di dunia menika, selamat dari fitnah dunia, dan selamat ketika kula kali panjenengan wangsul wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang sakit kula sampaikan, mugi-mugi bermanfaat dumateng kula pribadi dan bermanfaat kepada panjenengan sami. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi kulli makan. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hakimissalam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذا القرآن الذي يقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله سمع الله لمن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Bismillah.